Ketika memikirkan momen doa terbesar saya belum tentu teringat jawaban luar biasa dari Tuhan yang saya dapatkan. Musim doa yang paling hebat terjadi ketika saya dengan sederhana dan tenang menghadap Tuhan. Dan waktu itu jadi momen kebersamaan kedekatan dengan Tuhan Sang Pencipta dan menyelamatkan saya. Mereka dalam momen tenang saat saya merenung tentang siapa Dia dan apa yang Dia lakukan. Suatu waktu doa terbesar di Cape Town, Afrika Selatan, saat saya duduk di batu menghadap laut beberapa jam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya terpesona oleh kebesaran Tuhan kita. Peristiwa lain terjadi ketika saya masih menjadi pengikut baru. Saat itu ketika saya menghafal ayat-ayat Alkitab setiap pagi dan merenungkan kebesaran kasih Tuhan. Peristiwa istimewa lainnya adalah ketika dokter saya menyuruh saya diam tak berbicara selama 2 minggu. Istri saya dan saya pergi ke Grand Canyon dan tetap tenang, menyadari bahwa Dia adalah Tuhan. Kenangan itu sangat istimewa dan aku masih mencium aroma kehadirannya. Aroma itu masih melekat padaku bertahun-tahun setelah pertemuan-pertemuan itu. Momen saat itu begitu berharga karena merangkum sifat dan tujuan doa. Banyak orang salah paham atau dangkal dalam pandangan tentang doa. Banyak orang percaya Tuhan seperti Santa Claus, hanya meminta, tak pernah benar-benar mengenalnya secara mendalam. Jangan salah paham, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita minta atau pikirkan. Namun Dia lebih dari sekedar Tuhan yang murah hati memberi hadiah kepada putra-putrinya. Tuhan adalah Bapa kita. Dia menginginkan agar kita mengenalnya dengan lebih dekat dan pribadi. Dia ingin jadi rekan atau menjalin persahabatan dengan kita. Ketika kita memahami hal itu, maka kita mulai memahami sifat dan tujuan doa. Pada saat itulah doa menjadi begitu bermakna. Ini berubah dari keputusasaan emosional menjadi kedekatan spiritual dengannya. Seorang pengacara muda pernah bertanya kepada Yesus tentang perintah yang besar. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Bapamu dengan sepenuh hatimu, jiwa, dan akal budimu." Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita agar mengasihinya, tapi kita tidak bisa mencintai seseorang yang tidak kita kenal. Untuk mengenal seseorang, kita harus meluangkan waktu bersama orang tersebut. Itulah doa itu. Ini adalah cara Tuhan menghabiskan waktu berkualitas dengan kita, putra-putrinya. Jika saya tanya Anda, apakah Anda sungguh cinta Tuhan? Saya yakin Anda jawab, ya, saya cinta. Apakah Anda punya waktu berkualitas sendirian dengan Tuhan? Hubungan kedekatan spiritual dengannya? Saya mencintai istri dan anak-anak saya. Karena itu, saya luangkan waktu untuk bersama mereka. Jika Anda sungguh mencintai seseorang, ingin berdua habiskanlah waktu dengannya. Dan jika sungguh mencintai Tuhan, luangkan waktu untuk berdoa bersama Dia. Dia, Anda ingin bersamanya bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu darinya. Ketika Anda memahami tujuan sejati doa dan mulai menerapkannya, aroma manis akan tetap bersama Anda selama bertahun-tahun mendatang.